Polisi buru pelaku yang bantu Indra S melarikan diri dan dugaan keterlibatan sang pemilik cangkul. Ya. Pihak polisi sudah memanggil pemilik cangkul dan gubuk untuk jadi saksi. Sampai saat ini sudah ada 20 lebih saksi yang diperiksa. Poin yang masih terus dikejar oleh anggotanya adalah orang yang membantu pelaku dalam proses pelarian. Kami terus coba cari tahu siapa yang membantunya lari dan suplai makanan. Polres Padang Pariaman juga akan mencari tahu soal dugaan tersangka pembunuhan Nia Kurnia itu juga melakukan penyalahgunaan narkotika. Sebab dalam proses pengejaran petugas menemukan tas IS yang berisi plastik narkotika jenis sabu siap pakai. Ya, silakan. Ya, buat teman-teman ya, kita akan bacain tanggapan dari teman-teman ya, netizen ya, dari komentar panjenengan semua terkait dengan ada dugaan ya bahwasannya pemilik cangkul itu terlibat, pemilik pondok, pemilik warung itu terlibat ya, atau teman-temannya ikut terlibat. Betul. Namun kesaksian Indra yang terbaru membingungkan pihak polisi sendiri, Mas Ahmad. Iya. Yang katanya cangkulnya awalnya dipinjam ya dari temannya, ya berubah jadi dia ambil dari rumah kosong. Iya. Ya, ini kan bertolak belakang sama kesaksian utama. Gitu. Ya, monggo Mas Ahmad dibacain tanggapan netizen. Ya. Itu. Ini asik ngeles-ngeles aja nih si Indra ini. Iyalah, padahal nggak perlu banyak ngeles itu, kamu udah tetap mendekam di penjara itu. Ya, ini kita baca apa tanggapan dari netizen ya. Ini ada animasi random namanya. Langsung sikat si Pajako sanaknya, bahasa Padang ya. Ini ada Surniawati Soib. Kejar terus sampai dapat. Kalau dapat, cangkul kakinya dulu, baru anggota badan lainnya. Ya. Jadi gini Mas Ahmad, menanggapi tentang video kali ini kan adalah polisi memburu ya pemilik cangkul ya, kemudian memburu pemilik warung untuk dimintai keterangan ya, betul. Dan mencari bukti-bukti baru yang mungkin melibatkan mereka semua. Ya. Tapi terkejutnya dari kesaksian Indra ini yang membingungkan. Katanya dia melakukannya seorang diri. Ya. Awalnya ada inisial S yang ikut. Kemudian cangkulnya dapat dari teman. Kemudian dia berdalih dapat dari rumah kosong. Ya, banyak kali ya. Jadi kayak mana polisi mau memburu yang lain sementara terus kesaksian-kesaksian yang keluar dari mulutnya si Indra di awal dirubah. Jadi nggak jelas. Jadi polisi ini bingung untuk memburu pemilik cangkul. Itu jadi bingung polisi karena alasan dia nih hari ini A, besok di berubah lagi. Jadi si Indra ini entah apa yang disembunyikan ini. Saya lihat ini. Ya, tidak usah kamu sembunyikan, bakal mendekam kau di dalam itu. Silakan Mas Ahmad. Ini ada Nofriadi. Jam berapa dia meminjamkan cangkul? Sebelum jam 18 atau setelah jam 18? Kalau sebelum jelas pasal 340 itu saja. Cahaya. Nikmati sekejap lara sepanjang masa. Fikir dulu, mau berbuat sesal kemudian tiada berguna. Ya. Beda dengan si Midun, kalau Midun sengsara membawa nikmat, katanya. Dan ini ada Yuli Asma. Coba kalian cari di mana pelaku mendapatkan sabu-sabu itu. Apa enggak Kak Hitam berani usut enggak, katanya. Segini Mas Ahmad ya. Ini ada hal menarik juga yang bisa saya ungkap Mas Ahmad. Ya. Apakah ya pelaku yang terkesan disembunyikan, yang terkesan dibuat apa ya, seolah-olah awalnya ada kemudian tidak ada. Betul. Ini terkait dengan bos narkotika. Iya, yang punya karena barang dulu sabu Mas Ahmad dia. gini, kan polisi kan lagi mengendus adanya apa ya, pemakai narkoba nih si Indra ini kan udah jelas kan, udah ada buktinya juga ada bukti pada saat di tas itu. Yang udah siap pakai lagi. Jadi apakah yang dilindungi Indra ini terkait dengan sosok bos atau bandar? Ya Mas Ahmad, karena gini, saya katakan gini. Karena awalnya dia ngaku ada inisial S, awalnya ngaku dia ada yang membantu, ujung-ujungnya berubah semua. Iya. Ya, ingat nggak? Polisi sedang menyelidiki siapa pemasok
ya logistik atau makanan untuk Indra untuk Indra, semasa dia selama kabur. dia lari kemarin. Nah, ini kan sosok yang misterius. Iya. Ini kan sosok yang nggak biasa. Kita bukan nuduh, tapi itu masuk akal itu. Jadi gini Mas Samet, kalau dibilang gini pahit-pahitnya, yang membantu Indra melarikan diri dan menyuplai makanan ke dia adalah pihak keluarga. Pihak keluarga dipantau terus-menerus. Ya pasti pihak keluarga Tetangga kiri dipantau. kanan pasti memantau. Pasti. Ini mau keluar kemana? Pasti terus dipantau. Gak bisa bergerak itu. Nggak mungkin. Yang lebih mungkin adalah temannya dia. Iya. Ya, Cuman yang jelas ini pasti ya bos pemilik sabu dia nih. nggak tahu juga Mas Samet. Yang lebih jelasnya itu ya nanti polisi yang akan nyelidikin. Iya betul. Kalau kita kan hanya membaca, menganalisa, Iya. ya, memberikan teori-teori seperti itu. Tidak ada yang jelas kecuali nanti ada bukti-bukti yang bisa membuktikannya, Betul. Mas Samet. Lanjut Mas Samet. Oke, ini komentar. ada Dadang Sumantri. Masalah cangkul, suplai makanan dan yang bantu melarikan diri itu IS oke. Kalau masalah narkoboy jangan munafik lah, semua orang tahu. Oke ya. Ini Adi Setiawan, yang bantu pelaku hukum terus, pelaku matikan aja nyawa, bayar nyawa. Ini apa lagi ini? Nah, ini dari Suyono. Nah, ini harus dihukum juga karena manusia tersangka bisa makan rokok dan lainnya. Orang ini seolah ikut melindungi tersangka. Nah, seperti yang orang yang melindungi itu maksud di komentar ini harus dihukum juga. Kenapa? Karena ya sama dia dengan seperti tersangka. Kenapa dia yang jahat, yang sudah keterlaluan perbuatannya yang menghilangkan nyawa seorang dilindungi dia. Jadi memang cocok ini harus dihukum juga. Tidak bisa dilepas gitu aja yang melindungi dia ini. Oke. Jadi Mas Samet setuju berarti ya dengan netizen ada yang mencoba untuk ditutupin sama Indra dan dia pelaku yang terkait dengan obat-obatan terlarang. Betul, ini yang pasti. membackup si Yang Indra ini. Makanya dia berubah-ubah keterangan dia itu. Karena untuk menyelamatkan si bos tadi ini ya. Betul. Ya. Bos obat-obatan ya teman-teman, ini dari teori kita ya. Ini Yang ada dia lindungin asam itu. gelimbing ya namanya. Siapa yang bantu dia lari dan bantu dia kirim makanan, kasih hukum penjara semua itu. Ini netizen semua banyak minta seperti itu. Yang menyuplai makanan, yang melindungi dia harus dihukum di penjara. Kalau enggak pun dia seumur hidup juga, intinya harus berat lah, entah 20 tahun. Intinya jangan dia dilepas gitu aja. Yang ianya gini Mas Samet, saya berharap pihak polisi jangan menutupin. Betul. Ya. Karena mosok sih perlu diajari lagi polisi, penyidik untuk supaya si Indra ini jujur. Kadang-kadang polisi Nampaknya nggak pengalaman. perlu ya Mas Samet. Polisi lebih ahli, lebih paham lah bagaimana caranya. Yang udah bidangnya. Jadi nggak mungkin lah masyarakat yang berpikir bagaimana supaya Indra ini ngomong jujur. Itu udah makanannya sehari-hari pihak polisi dong. Iya. Ya. Itu tadi udah bidang dia, udah tugas dia sehari-hari. Makanya yang hanya diketahui oleh publik, masyarakat adalah tinggal bagaimana mencari orang-orang yang membantu pada saat Indra ini kabur. Melindungi dan menyuplai makanan. Yang kemudian ya ini jadi apa ya Mas Samet? Jadi pandangan juga untuk pihak kepolisian di Padang ya. Bagaimana menindaklanjuti bagaimana si Indra ini mendapatkan obat-obatan terlarang itu. Karena bisa jadi ya, karena pengaruh obat-obatan seperti itu, Nia jadi korban. Betul. Jadi ini juga harus diungkap. Kalau nanti berhenti di tengah jalan seperti ini, saya meragukan kinerja polisi. Betul. Ya. Kalau makanya ini harus tuntas. Iya. Karena kasus pidana yang menyeret Indra ini ya ruda paksa, pembunuhan, penganiayaan, menghilangkan nyawa, kemudian ada penyalahgunaan obat-obatan tersebut. Itu harus satu kesatuan. Nggak boleh yang ini saja ditindaklanjutin, yang sana tidak. Oh, tidak bisa. Nggak bisa. Video sebelumnya kan sudah saya bilang, Indra ini ada faktor kena di narkoba, makanya dia tega menghabisi Nia Kudiasari, gadis 18 tahun yang dia membantu keluarga menjual gorengan keliling kampung. Bukan dia malah membantu. Kalau dia waras, pasti dia membantu, diborongnya atau disedekahkannya uangnya. Oke, komentarnya sampai situ dulu. Kita lanjut ke part selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.